Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, wanita mulia yang sejak belia sudah menunjukkan kecerdasannya. Lahir dalam lingkungan spiritual yang kental dari ayah dan kerabatnya, Aisyah sudah cukup matang menerima kehadiran suami meski usianya belum belasan. Kematangan pribadinya tak lain berkat didikan sang ayah yang juga sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak mendampingi Rasulullah, Aisyah menjelma menjadi ahli hadis saat usianya masih belia. Bayangkan saja, beliau dikenal sosok ahli fikih yang taat pada Robnya. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, usia Aisyah baru menginjak 19 tahun. Padahal ia hanya sempat 9 tahun hidup bersama manusia agung tersebut. Artinya, sejak usia 10-an tahun, Aisyah sudah bergelut dengan ilmu. Tak heran bila kemudian sepanjang hidupnya, Aisyah telah memenuhi seluruh penjuru dunia dengan ilmu. Dalam hal periwayatan hadis, beliau adalah tokoh yang sulit dicari bandingannya. Ia diakui lebih memahami hadis dibanding istri-istri Rasul lainnya. Bahkan dalam masalah jumlah hadis yang diriwayatkannya, tidak ada yang menandingi selain Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Saya tidak pernah melihat pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan wanita secara keseluruhan, ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ad-Dahabi dalam kitab As-Sair jilid 2 halaman 240. Aisyah radhiyallahu anha pun kerap menjadi pengoreksi pemahaman para sahabat dan menjadi rujukan dalam memahami praktek Rasulullah. Di dalam Al-Mustadrak, Az-Zuhri berkomentar, seandainya ilmu semua manusia dan ilmu istri-istri Nabi digabungkan, niscaya ilmu Aisyah lebih luas dari ilmu mereka. Menurut Az-Zahabi, Musnad Aisyah mencapai 2.210 hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat atas riwayat Aisyah sebanyak 140 hadis. Bukhari meriwayatkan 54 hadis Aisyah dan Muslim meriwayatkan 69 hadis. Bahkan tak hanya menguasai fikih dan hadis, Aisyah radhiyallahu anha juga menguasai ilmu kedokteran dan sastra. Sampai-sampai Hakim Abu Abdillah berkata, Aisyah membawa seperempat syariah Islam, dan Urwah bin Zubair berkata, saya tidak melihat seorang pun yang lebih pandai dalam masalah ilmu fikih, kedokteran, dan sastra selain Aisyah. Demikianlah puja-puji atas sosok Aisyah yang menunjukkan sosok muslimah mulia pada usia muda. Sosok seperti Aisyah sangat mungkin terlahir kembali di masa modern ini. Karena itu, sudah semestinya umat ini mendambakan masa-masa keemasan, layaknya di masa Sahabiyah Aisyah atau masa-masa kekhilafahan sesudahnya. Masa ketika anak-anak perempuan menikmati keceriaan dunianya sekaligus menimba ilmu dan memupuk kepribadiannya. Masa-masa seperti itu hanya dipenuhi jika penguasa dan masyarakat secara keseluruhan hidup dalam suasana Islam, hidup dalam kepedulian satu sama lain, hidup tanpa ada kekurangan, hidup dalam nuansa keimanan.